Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Insan TV yang kami hormati dan juga para pendengar Radio Insani yang kami hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang di dalamnya insyaallah kita akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang sering kita dengar dengan istilah ilmu nahwu. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan kemarin, yaitu dari buku Aqrab Nahwu. Kemarin telah kita sampaikan tentang ta'riful kalam atau pengertian kalimat. Maka di pagi hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang aqsamul kalimah atau pembagian kalimat atau kata, ya, pembagian kalimat atau kata. Ya, silakan bagi para pemirsa dan juga para pendengar bisa menyimaknya di buku Aqrab Nahwu jilid yang pertama pada halaman 5 dan insyaallah nanti sampai halaman 6, ya. Dan diharapkan bagi para pemirsa dan juga para pendengar bisa memberikan interaksinya atau aktif nanti, ada beberapa atau ada latihan-latihan, ya, bisa memberikan jawaban-jawaban pada latihan yang akan disampaikan. Akan tetapi tentunya perlu menyimak terlebih dahulu tentang pembahasan yang berkenaan dengan latihan tersebut. Nah, kita lihat di halaman 5. Nah, di situ kita tuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, disebut dengan kata. Maksudnya kalau ada tulisan kalimatun seperti itu, ya, maksudnya tulisan kalimatun dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata. Sedangkan kalam dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Ya, jadi jangan salah faham kalau ada tulisannya kalimatun, itu bukan kalimat secara bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya apa tadi? Kata. Atau kemarin sudah kita sampaikan adalah lafadz, ya, kata atau lafadz. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu bisa lafadz dan bisa kalimah. Lafzun au kalimatun itu sama dengan kata. Dalam bahasa Arab kata itu ada 3. Ya, tadi perbandingannya sudah, ya. Jadi kalau ada tulisan kalimatun sama dengan kata, kalau ada istilah kalamun maka itu sama dengan kalimat secara bahasa Indonesia. Kemudian di dalam bahasa Arab kata itu hanya ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama namanya isim. Ya, yang pertama apa namanya? Isim. Yang kedua namanya fi'il, ya. Kemudian yang ketiga namanya huruf. Ya, jadi yang namanya bahasa Arab itu mudah dikarenakan apa? Ruang lingkupnya itu hanya 3 itu. Dan tidak ada yang keempat. Ya, jadi ruang lingkup pembahasan bahasa Arab itu hanya berkaitan dengan isim, fi'il dan huruf, dan tidak ada jenis yang keempat. Ya, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir yang jumlahnya sekitar 6.236 ayat itu, kalau kita pisah-pisahkan, ya, masing-masing kata tersebut, maka kembalinya kepada 3 jenis ini. Ada yang di sana merupakan isim, ada yang di sana merupakan fi'il, dan juga ada yang di sana merupakan huruf. Nah, dan di pagi hari ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang isim. Ya, jadi dari 3 jenis tadi ada isim, ada fi'il dan ada huruf, maka yang pertama adalah isim. Ya, silahkan disimak baik-baik, nanti ini bisa dijadikan sebagai modal untuk mengikuti latihannya.
menjawab pertanyaan pada latihan yang ada. Nah, kita sebutkan di situ isim adalah kata benda. Ya, maksudnya pendekatan makna isim itu dekatnya kepada makna kata benda. Seperti atau contohnya, nah di situ kita tuliskan Musa, ya, Maryamu dan Hajarun. Ya, Musa ini nama orang laki-laki, Maryamu nama orang perempuan, Hajarun nama benda. Sehingga yang namanya isim ini sebenarnya meliputi semua nama manusia, ya. Semua nama manusia, kemudian semua nama hewan, semua nama buah-buahan, nama tumbuhan, dan juga semua nama benda, dan juga nama-nama sesuatu yang lain. Ya, sehingga di situ kita sebutkan atau isim itu adalah bisa berupa kata kerja yang tidak disertai dengan waktu. Maksudnya adalah isim itu terkadang terkesan maknanya seperti kata kerja. Maknanya ya seperti kata kerja. Akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Maka yang semacam ini disebut dengan isim. Ya, kita ambilkan contoh di situ, misal kalimat as-saumu wajibun. Ya, kalimatnya apa? As-saumu wajibun, puasa itu wajib. Ya, kita perhatikan lafadz as-saum. Ya, as-saumu ini seakan-akan seperti kata kerja, ya, berpuasa atau puasa kan seperti itu. Ya, berpuasa atau puasa itu wajib. Ini kan seperti kata kerja, tapi lafadz as-saum di sini tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, sehingga yang semacam ini juga termasuk isim, walaupun maknanya terkesan seperti kata kerja. Nah, atau contoh-contoh yang lain, misal kita mengatakan al-qira'atu mufidatun. Al-qira'atu mufidatun, membaca itu bermanfaat, berfaedah. Nah, ini kan kalimat membaca itu terkesannya seperti kata kerja. Tapi al-qiraah di sini, membaca di sini tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Atau qiraatul kitabi mufidatun, ya, membaca kitab itu bermanfaat atau berfaedah. Contoh yang lain misalnya, ya misal ya ini sebagai contoh, at-tadkhinu huna mamnu'un. At-tadkhinu huna mamnu'un. Misal ini satu contoh ya. Apa artinya? Merokok. Ini kan seperti kata kerja ya. Merokok di sini dilarang. Kalau bahasa kita ya dilarang merokok di sini, seperti itu ya. Dilarang merokok di sini. Ini kan kalimat merokok ini seperti apa? Seperti kata kerja. Tapi dalam hal ini tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Sehingga misalnya kita melihat ada tulisan seperti itu, ini tidak berarti oh ini merokoknya yang dilarang adalah kemarin, bukan. Atau merokok di sini yang dilarang itu nanti, juga bukan. Tapi ketika menggunakan at-tadkhinu yang maknanya merokok itu mutlak. Dilarangnya itu mutlak ya, bukan cuma sekarang. Tadi ya dilarang, sekarang dilarang, kemudian kapan? Di waktu yang akan datang juga dilarang. Kemudian dilarangnya apakah hanya di sini? Ya sebenarnya ya bukan cuma di sini, tapi di sana juga dilarang ya. Karena di setiap tempat hakikatnya merokok itu adalah dilarang. Nah, ini sebagai satu contoh ya, at-tadkhin, merokok. Huna di sini mamnu'un, dilarang. Tidak boleh merokok di sini. Maksudnya di sini ya tidak boleh, nanti di sana juga tidak boleh. Wallahu a'lam, itu sebagai contoh. Nah, semoga bisa diambil faedahnya. Contoh yang lain misal as-salatu wajibatun. Salat itu wajib. Nah, ini kan semacam kata kerja ya. Salat, melakukan perbuatan salat. Ya, tapi dalam hal ini
karena tidak berkaitan dengan waktu tertentu, kalimat as-sholatu di sini, maka ini termasuk isim. Atau contoh yang lain, tolabul ilmi wajibun. Tolabul ilmi wajibun. Menuntut ilmu itu wajib. Kapan wajibnya? Apakah kemarin, ataukah sekarang, ataukah besok, atau yang akan datang? Nah, ini tidak berkaitan dengan waktu. Yang jelas menuntut ilmu itu wajib. Kemarin ya wajib, sekarang ini juga wajib, dan nanti atau yang akan datang juga wajib. Ya. Maka walaupun maknanya terkesan seperti kata kerja, menuntut ilmu, mencari ilmu, ini kan seperti kata kerja ya. Tapi karena tidak berkaitan dengan waktu, maka termasuk isim. Ya. Atau contoh yang lain, ta'allumul lughatil arabiyyati musayyaratun. Ta'allumul lughatil arabiyyati musayyaratun. Belajar bahasa Arab itu menyenangkan, ya. Belajar bahasa Arab itu menyenangkan. Nah, di sini kan ada kalimat belajar, ta'allum. Ya, ta'allum, belajar. Seakan-akan semacam apa? Kata kerja. Tapi dalam hal ini karena tidak berkaitan dengan waktu sehingga dia termasuk isim, ya, termasuk isim walaupun maknanya seperti kata kerja. Ya, ta'allumul lughatil arabiyyati musayyaratun, ya, belajar bahasa Arab itu menyenangkan, menghibur. Ya, kapan? Ya, tidak berkaitan dengan waktu. Pokoknya yang namanya belajar bahasa Arab itu pasti menyenangkan. Kan seperti itu ya. Ya, semoga kita belajar seperti ini juga belajar yang menyenangkan kita, bukan sesuatu yang membebani. Ya, diusahakan ya, setiap kita melakukan apapun jangan ada perasaan terbebani, tapi nikmatilah dengan nyaman, dengan perasaan senang, ya, dengan perasaan tenang dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar ada perasaan terbebani, yang alamat kita akan merasa terbebani pula, merasa berat juga untuk bisa memahami. Semoga dengan kita senang, dengan kita merasa hal ini menyenangkan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa memahami. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang gambaran simpel ya, singkat tentang apa itu isim. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pembagian isim. Isim itu ada dua. Nah, mudah ini kan ya. Isim itu ada dua, ada mudzakkar dan muannas. Ya, maksudnya pembagian isim dilihat dari jenisnya itu ada dua. Ada yang berjenis mudzakkar dan ada yang berjenis muannas. Ya, karena nanti setelah ini ada pembagian dari segi yang lain, yaitu dari segi bilangannya. Tapi dari segi jenisnya isim itu ada dua, hanya ada dua, yaitu ada isim yang jenisnya mudzakkar dan ada isim yang jenisnya muannas. Ya. Isim mudzakkar, lihat apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Ya, jadi mudzakkar itu artinya apa? Laki-laki. Jadi isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki, bisa berupa nama orang laki-laki. Artinya apa? Artinya setiap nama orang laki-laki maka dia masuk kepada jenis yang isim mudzakkar. Ya, apapun namanya, kalau ada lafadz dia dijadikan nama bagi orang laki-laki, maka lafadz itu jenisnya adalah apa? Mudzakkar. Nah, kita ambil contoh seperti Sulaimanu. Ya, seperti apa? Sulaimanu. Kemudian Salmanu. Ini dan Yahya. Ini contoh nama orang laki-laki. Ada orang namanya Sulaiman. Bahkan ada nabi ya, nabi namanya Nabi Sulaiman. Ada orang namanya Salmanu, atau ada anak-anak namanya Salman, ya, sehingga ada istilah Abu
Salman, seperti itu ya. Dan juga ada Yahya. Naam. Ini adalah contoh nama-nama orang laki-laki. Dan termasuk setiap nama kita ya, kita di sini kita yang laki-laki itu ya, itu adalah jenisnya mudzakkar ya. Setiap nama kita dari orang laki-laki itu adalah jenisnya mudzakkar. Nah, kemudian termasuk isim mudzakkar atau nama benda yang tidak berakhiran ta marbutah. Ya, di sana ada benda-benda yang tulisannya itu bukan berakhiran ta marbutah. Maka yang semacam ini dia masuk kepada jenis isim yang mudzakkar. Ya. Contoh kita lihat yang ada di situ, misal atau seperti qalamun. Kita lihat di sini qalamun, huruf terakhirnya apa? Huruf mim, bukan ta marbutah. Berarti kita kelompokkan qalamun ini pada mudzakkar. Kemudian contoh yang berikutnya di situ apa? Babun. Coba dilihat, babun ini huruf terakhirnya apa? Huruf ba. Ya, babun huruf terakhirnya adalah huruf ba dan dia bukan ta marbutah, berarti masuk jenis mudzakkar. Dan juga ada jidarun. Ya. Ada jidarun. Huruf terakhirnya adalah huruf ra. Maka ini juga termasuk mudzakkar. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Ada maktabun berakhiran dengan huruf ba, ada kursiyun berakhiran dengan huruf ya, ada apalagi misalnya hajarun ya tadi berakhiran dengan huruf ra dan sebagainya. Sangat banyak ya, sangat banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Kalau kita sebutkan di sini nanti itu sudah masuk bagian dari latihan ya, di situ sudah kita berikan contoh-contoh yang cukup banyak pada latihan 6. Ya, fahami prinsipnya ya, fahami prinsipnya sehingga nanti kita bisa mengerjakan latihannya. Nah, jadi itulah isim mudzakkar ya, seperti itu tentang gambaran apa itu isim mudzakkar. Ya, contohnya yang lain ilmun, ini juga termasuk isim mudzakkar ya. Dan ilmun, ya ilmun termasuk isim mudzakkar. Sedangkan isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Ya, jadi muannas itu artinya apa? Perempuan. Ya. Bisa berupa nama orang perempuan. Ya, artinya setiap nama orang perempuan dia masuk kepada jenis yang isim muannas. Ya, setiap nama orang perempuan dia masuk kepada jenis isim muannas. Ya. Seperti contoh di situ Fatimatu, Fatimah artinya Laila, kemudian dan Latifatu, Latifah. Ya, ada Fatimah, ada Laila dan Latifah. Ya, misal kita ditanya, ini kenapa Fatimah ini kok jenisnya muannas? Nah, maka kita bisa menjawab apa jawabannya? Karena dia nama bagi orang perempuan. Demikian juga Laila, Latifah, dan setiap nama dari nama-nama orang yang ada di tempat kita yang nama itu adalah nama bagi orang perempuan, maka dia termasuk jenis muannas. Ya, walaupun bukan dari bahasa Arab, ya tetap dia jenisnya adalah muannas. Nah, apalagi yang jelas-jelas bahasa Arab ya. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah setiap nama orang perempuan dia masuk kepada jenis isim muannas. Dan juga bisa berupa nama benda yang berakhiran ta marbutah. Ya, kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari yang tadi. Kalau mudzakkar adalah nama benda yang tidak berakhiran ta marbutah. Kalau yang muannas adalah nama benda yang berakhiran ta marbutah. Contohnya seperti kita contohkan di situ ada sa'atun, artinya apa? Jam. Ada kharitatun, peta, dan kurasatun, buku tulis. Kita lihat lafadz-lafadz ini
baik itu sa'atun, ada kharitatun, dan juga ada kurrasatun, semuanya itu berakhiran dengan tamarbutah itu. Kita lihat tulisannya yang belakang itu namanya tamarbutah. Ya, karena ini berakhiran tamarbutah, maka dia masuk kepada jenis isim muannas. Ya, jenis apa? Isim yang muannas. Dan tentunya sangat banyak contoh-contoh yang lainnya ya, amat sangat banyak. Ya, nama-nama benda yang dia berakhiran dengan ta marbutah. Ya, ada mirwahatun misalnya, ya, kipas angin, ada saburatun, papan tulis, ada mistaratun, penggaris, ada haqibatun, tas, dan sebagainya, sangat banyak. Ya, sehingga para pemirsa dan juga para pendengar ini punya kewajiban untuk apa? Seperti yang kita sampaikan kemarin, yaitu menghafalkan mufradat yang sudah kita sampaikan ya. Jadi yang sudah kita sampaikan di sini paling tidak mufradatnya sudah dihafalkan, atau setelah ini baru menghafalkan mufradatnya. Dan itu ada di belakang di lampiran mufradat. Nah, jadi ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita bisa membedakan dengan pasti, dengan jelas mana yang termasuk muannas, mana yang termasuk mudzakkar, dan mana yang termasuk muannas. Kenapa seperti itu? Karena kita nanti setelah kita masuk kepada tahap membaca kitab gitu ya, maka setiap isim yang ada itu pasti kita kaitkan dengan hal ini. Pasti kita akan kaitkan dengan ini mudzakkar atau ini muannas. Ketemu lagi kita kaitkan ini mudzakkar atau ini muannas. Itu selalu tidak bisa lepas. Ya, setiap kita berjumpa dengan isim, pasti kita membutuhkan kepada pengelompokan bahwasanya ini mudzakkar atau ini muannas. Kenapa seperti itu? Karena masing-masingnya itu punya penempatan sendiri-sendiri. Ya, sehingga itulah bahasa Arab yaitu satu bahasa yang kaidahnya itu begitu terjaga. Ya, begitu terjaga, tidak bisa seinginnya orang berkata, tapi ada kaidah-kaidahnya yang begitu jelas. Ada keterikatan hukum-hukum yang jelas. Ketika mudzakkar maka dengan jenis yang mudzakkar, muannas juga seperti itu. Ya, sehingga di sini kita tuliskan, adapun kegunaan mengetahui perbedaan isim mudzakkar dan muannas, ya mungkin kan ada yang bertanya, ini siapa gunanya kita harus tahu mana mudzakkar mana muannas? Ya, adalah di sini kita sebutkan diantaranya sebenarnya, ya kegunaannya itu diantaranya adalah agar kita bisa menggunakan kata tunjuk yang sesuai. Ya, di dalam bahasa Arab kata tunjuk itu punya penempatan sendiri-sendiri. Ya. Ada mudzakkar dan juga ada muannas. Ada kata tunjuk yang dia digunakan untuk isim mudzakkar dan juga ada kata tunjuk yang dia digunakan untuk isim muannas. Misal kata tunjuk yang bermakna ini. Kata tunjuk kan ada dua. Ada yang bermakna ini dan juga ada yang bermakna itu. Untuk menunjukkan kata tunjuk jarak dekat ini, untuk jarak jauh itu. Nah, kita lihat di situ. Ya, misal kata tunjuk yang bermakna ini dan yang bermakna itu, maka penggunaan dalam kalimat itu berbeda kaitannya dengan mudzakkar dan muannas. Artinya masing-masing punya penempatan. Ada kata tunjuk yang dia digunakan untuk mudzakkar dan juga ada kata tunjuk yang dia digunakan untuk muannas. Kemudian kata tunjuk jarak dekat atau ini. Untuk mudzakkar maka menggunakan lafadz hadza. Ya, menggunakan apa? Hadza. Contoh kita mengatakan ini sebuah pintu, maka hadza babun. Contoh kita mengatakan ini sebuah pena, maka hadza qalamun. Contoh kita mengatakan ini sebuah bangku, maka hadza maq'adun. Ya, hadza babun, hadza qalamun, hadza maq'adun. Ini semua
menggunakan hadza dikarenakan jenisnya adalah mudzakkar. Babun mudzakkar, qalamun mudzakkar, maq'adun juga mudzakkar, sehingga pakai hadza. Ya. Sedangkan untuk muannas, ya, maka menggunakan lafadz hadhihi. Ya, menggunakan lafadz apa? Hadhihi. Contoh dalam kalimat kita mengatakan ini adalah Aisyah, maka menjadi hadhihi Aisyatu. Ini adalah surat, maka menjadi hadhihi risalatun. Misal kita mengatakan ini adalah pohon, maka hadhihi syajaratun. Kita mengatakan ini adalah kipas angin, maka hadhihi mirwahatun. Ya, di sini karena ini semua jenisnya adalah muannas, maka menggunakan hadhihi. Ya, sehingga tidak boleh kita salah menempatkan. Misal kita mengatakan hadza Aisyatu, ya tidak tepat karena Aisyah di sini adalah nama orang perempuan. Maka yang tepat adalah hadhihi. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh kita mengatakan hadhihi Muhammadun. Ini ya salah. Harusnya apa? Hadza Muhammadun. Naam. Itu untuk kata tunjuk jarak dekat hadza. Untuk mudzakkar jarak dekat yaitu makna ini ya. Untuk mudzakarnya pakai hadza dan untuk muannasnya pakai hadhihi. Naam. Kita lanjutkan, dan untuk kata tunjuk jarak jauh atau yang bermakna itu, untuk mudzakkar menggunakan lafadz dzalika. Ya, mudzakkar menggunakan lafadz apa? Dzalika. Contoh dalam kalimat kita akan mengatakan itu adalah Tolhah, maka menjadi dzalika Tolhatu. Ya, misal kita mengatakan itu adalah orang laki-laki, maka menjadi dzalika rajulun. Misal kita mengatakan itu adalah seorang anak laki-laki, maka menjadi dzalika waladun. Dan misal kita mengatakan itu adalah sebuah pisau, maka menjadi dzalika sikkinun, ya. Ya, jadi untuk makna itu isim-isim bagi isim-isim mudzakkar menggunakan dzalika. Sedangkan untuk muannas maka menggunakan lafadz tilka. Contoh ya, kita mengatakan itu Maryam, tilka Maryamu. Itu jam, tilka sa'atun. Itu sawah, tilka mazra'atun. Itu mobil, tilka sayyaratun. Dan tidak boleh salah penempatan. Misal dzalika sayyaratun, ya salah karena sayyaratun ini adalah muannas. Dan alasan muannasnya karena dia benda yang berakhiran dengan ta marbutah. Ya, demikian pula tidak bisa kita mengatakan tilka Ahmadu, salah ya karena Ahmad maka dzalika. Naam. Itulah gambaran tentang isim dan pembagian isim, yaitu di sana ada mudzakkar dan ada muannas. Maka langkah awal kita harus tahu mana yang termasuk mudzakkar, kemudian mana yang termasuk mudzakkar dan mana yang termasuk muannas, dan di langkah yang kedua kita harus tahu pula penempatan isim isyarahnya. Untuk mudzakkar bagaimana dan untuk muannas bagaimana. Ya, kemudian bagi para pemirsa dan juga para pendengar, itu kita lampirkan ya latihan. Latihannya cukup mudah, cuma apa? Sebutkan benar atau salah, itu saja ya. Sebutkan benar atau salah kalimat berikut ini. Ini latihan yang pertama, nanti di halaman yang ke-6 itu latihan yang kedua, yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, silahkan bagi para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan jawabannya. Nah, semoga yang lainnya nanti bisa mengambil faedah. Nah, kita tunggu beberapa saat.
Ya bisa via SMS ya, ataupun via telepon. Ya, silakan bagi pemirsa Insan TV dan juga keluarga Insani yang ingin berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Ya, nampaknya ada telepon, Ustaz. Kita coba angkat. Halo. Terputus, Ustaz. Kita tunggu lagi. Silakan. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon, Anda bisa menghubungi nomor 0822 2727 8500 atau yang sudah tertera di layar monitor Anda. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari siapa di mana? Dari Bapak Sapriyadi, Pak. Iya, silakan Bapak. Ya, ingin mencoba menjawab benar atau salah pada baris pertama kolom kedua, Pak ya. Ya, silakan. Ya, silakan jawabannya gimana? Halo, Bapak. Ya, silakan dibacakan dan disebutkan jawabannya. Halo. Iya, halo. Silakan Bapak dibacakan kemudian disampaikan jawabannya. Halo, Bapak. Iya, halo. Silakan Pak. Silakan dibacakan. Ya, pada baris pertama kolom kedua di situ tertulis hadhihi baitun, Pak ya. Bintun. Hadhihi bintun, bukan baitun. Hadhihi bintun. Itu salah, Pak. Itu tulisannya hadhihi bintun, ya. Berarti betul atau salah? Yang benarnya hadza baitun. Itu bukan baitun tapi bintun. Coba dilihat Oh, tulisannya. kebalik, Pak. Itu betul. Hadhihi baitun betul. Yang salah itu yang pada baris kedua, kolom kedua. Apa? Tilka wa ya, tilka waladun, salah ya. Naam. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu yang baris pertama, kolom kedua hadhihi bintun, bukan baitun ya. Bintun. Iya, bintun. Berarti hadhihi bintun itu betul karena bintun artinya anak perempuan. Ini adalah anak perempuan. Ya, berarti kan sudah sesuai, berarti itu betul. Kemudian yang baris keduanya tilka waladun. Ya, karena waladun artinya anak laki-laki, di situ kita tuliskan pakai tilka, berarti salah. Adapun yang betul adalah dzalika waladun. Naam. Ya, terima kasih ya telah memberikan jawabannya. Naam. Mungkin yang lainnya silahkan. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kami beri kesempatan untuk yang lainnya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana? Dari Pak Burhan ini di Purbalingga. Nah, Pak Monggo, Burhan. Silakan, Pak. Ini pada baris yang paling kiri ya, paling kiri ke bawah ya. Iya, Ustaz. monggo. Iya, betul, monggo. Ke bawah. Ya, Yang silakan. pertama dari atas. Iya, Dari silakan. atas benar. Kemudian nomor 2 Dibacakan. Zalika kitabun benar. Ya, terus. Hadihi Zaitun itu ya. zaitun apa ya? Iya, hadhihi zaitun, benar atau salah? Zaitun benar. Ya, silakan nanti koreksi. Zalika kitabun benar. Terus, Hadza qalamun benar. ya. Tilka maun salah. Terus, Hadza khisonun benar. ya, terus. Tilka apa? Terus Warokun. tilka Warokun. bawa Warokun. warokun salah. Ya, terus. Hadza apa itu? Dikun. Hadza dikun. Itu benar. Benar ya, terus. Dikun benar. Iya. Zalika Asadun. apa itu? Asadun. Zalika asadun. Itu benar lagi itu. Ya, benar ya, terus. Ahadun. Ya, asadun. Asad. Tilka Tufahun. nafihun. Tufahun. Nafihun apa? Tufahun. Apa? Tufahun. Iya, gimana? Tufahun salah. Salah ya, terus bawahnya lagi. Hadza dakanun. Dukanun ya. Dukanun. Iya, benar apa salah? Itu benar. Ya, terus. Hadza zahabun. Zahabun. Benar apa salah? Benar. Ya, sudah cukup. Benar, Ustaz. Iya, matur nuwun nggih. Syukron. Ya, matur nuwun. Ya, jawaban dari Pak Burhan yang ada di Beli Kembar. Dari apa yang beliau jawab tadi, salahnya cuma satu, yaitu yang pertama, Pak. Ya, salahnya satu, yaitu yang pertama. Beliau mengatakan hadhihi zaitun benar. Padahal zaitun ini adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena berakhiran dengan ta maftuhah, dan itu bukan ta marbutoh, tapi ta maftuhah, sehingga dia hukumnya mudzakkar. Harusnya apa? Harusnya hadza, itu ya. Harusnya hadza zaitun. Ya, tapi ketika hadhihi zaitun berarti kurang tepat. Adapun yang selebihnya jawabannya tepat semua. Ya, dzalika kitabun benar, ya, karena sudah sesuai mudzakkar. Hadza qalamun juga benar, ya. Tilka maun tadi dijawab salah, jawabannya adalah tepat karena maun itu mudzakkar, harusnya apa? Dzalika. Kemudian hadza hisanun, ini benar. Kemudian tilka warokun tadi dijawab ini salah, ya, jawabannya tepat karena warokun itu mudzakkar, harusnya apa? Dzalika. Kemudian hadza dikun, ini benar, ya. Kemudian dzalika asadun juga benar. Kemudian tilka tufahun, jawabannya salah dan ini tepat, salah ya, karena apa? Karena tufahun ini mudzakkar, harusnya dzalika tufahun. Naam. Kemudian hadza dukanun, ini benar, dan juga hadza zahabun juga benar. Ya, terima kasih ya kepada Pak Burhan yang telah memberikan jawabannya. Menjawab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 kalimat
betulnya 10 ya, salah satu ya sangat wajar ya. Ya mungkin dianggapnya zaitun berakhiran dengan ta, kemudian dianggapnya itu muannas. Nah, terima kasih ya bahwasanya hadhihi zaitun salah, yang benar hadza zaitun, wallahu alam. Mungkin yang lainnya silahkan. Ya, Ustaz, tampaknya sudah ada lagi penelpon. Halo. 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 Silakan bagi Anda yang sudah menghubungi. Halo. Ya, nampaknya tidak terdengar suaranya. Kita coba lagi, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk menjawab latihan yang ada. Kita angkat lagi teleponnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana? Dari Farhan di Jambi. Ya, silakan langsung saja bacakan. Yang baris ketiga. Iya. Zalika komisun itu betul. Iya. Terus? Tilka baitun itu betul juga. Terus? Ya, koreksinya nanti silahkan. Itu haza Najmun. najmun. Iya, gimana? Haza najmun itu benar. Iya, terus? Zalika tolabun ya. Tolibun. Zalika tolibun. Oh, tolibun. Iya, benar itu apa salah? Betul. Iya, terus? Haza madarosun ya. Bawahnya itu yang tilka tolibatun itu. Tilka tolibatun gimana? Oh iya, tilka tolibatun itu betul. Iya, terus bawahnya lagi. Haza madarosun. Mudarrisun. Hadza mudarrisun. Haza mudarrisun Ya. itu betul. Iya, terus bawahnya lagi. Haza Libanon ya. Dzalika. Itu atasnya dzalika madrasatun. Yang dzalika madrasatun. Oh iya. Zalika madrasatun Gimana? itu salah. Salah ya, terus bawahnya. Haza Labanun. Hadza labanun. Labanun itu betul. Ya, terus. Bawahnya lagi. Tilka Kohwatun. Tilka kohwatun. tilka apa itu? Kohwatun. Tilka kohwatun Ya. itu betul. Ya, terus bawahnya lagi. Haja Run. Hajarun. Haza hajarun itu betul. Ya, terus bawahnya lagi.
Zalika sakarun. Sukarun. Oh, Zalika. zalika sukarun. Gimana? Itu betul. Ya. Ya, terima kasih Ibu yang sudah menjawab untuk baris yang ketiga ya. Ya. Nah, Ustaz silakan Iya. mungkin untuk koreksinya. Terima kasih kepada Ibu tadi untuk kolom yang kedua dari kiri atau ketiga dari kanan. Dari 11 yang beliau jawab sama dengan tadi, salahnya satu, yaitu pada baris yang kedua. Ya, tadi beliau mengatakan tilka baitun, betul ya kan? Padahal baitun ini adalah mudzakkar, sehingga harusnya zalika baitun. Jadi tilka baitun itu adalah salah. Ya, ingat bahwasanya tak pada baitun itu bukan ta marbutah tapi ta maftuhah atau ta mabsutah, sehingga bukan muannas tapi baitun adalah mudzakkar, harusnya zalika. Adapun dari nomor 1 zalika qamisun, betul ya, tadi jawabannya tepat. Kita nomor 2 tilka baitun, yang betul adalah betul bukan salah. Yang betul adalah salah bukan betul, maaf ya. Tilka baitun, jawaban yang tepat salah bukan betul, diingat ini. Kemudian hadza najmun, betul ya, tepat. Dzalika talibun, betul, tepat ya karena mudzakkar, betul. Tilka talibatun juga betul, ini tepat. Hadza mudarrisun, betul, ini juga tepat. Dzalika madrasatun, ini salah ya. Jawabannya tepat tadi ya, beliau menjawab salah, jawabannya tepat. Harusnya berarti tilka. Kenapa? Karena madrasatun adalah muannas ya, madrasatun muannas, harusnya tilka madrasatun. Hadza labanun juga betul. Tilka qahwatun juga betul. Hadza hajarun, betul. Dzalika sukkarun, betul. Ya, jadi terima kasih ya kepada Ibu yang telah berpartisipasi memberikan jawabannya. Ya, selamat, betul 10, walaupun masih ada salah 1, tidak masalah. Ya, semoga dengan ini menjadi lebih paham. Nah, mungkin bagi yang lainnya silahkan. Ya, silakan bagi yang lainnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dengan aku Bilqis. Dari siapa? Ya, silahkan berikan jawabannya, silahkan. Dari aku Bilqis. Ya, silakan. Jawabannya Sampai dibacakan. mana ini? Bisa kolom yang pertama atau yang kedua dari kanan boleh, karena 2 kolom yang dari kiri itu sudah. Silakan. Kolom yang kedua ya. Ya, silahkan, monggo. Hadza baitun. Hadhihi bintun kan ya? Enam. Ya, ulangi, monggo. Hadhihi bintun. Iya, Hadhihi bintun. Betul. betul. Terus? Tilka waladun. Salah. Ya, terus? Hadza sarirun. Betul. Hadhihi wisadatun. Betul. Ya, terus? Zalika haitun. Hayyatun. Dzalika hayyatun. Gimana? Zalika hayyatun. Ya, Salah. Ya, terus? Tilka Ibrahimu. Salah. Ya, terus? Zalika kalbun. Betul. Ya.
Hada qitun. Betul. Ya, terus. Hadihi miftahun. Salah. Hada kursiyun. Betul. Tilka maktabatun. Maktabun. Tilka maktabun. Salah. Iya. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, kita lihat tadi jawabannya tepat semua ya, tepat semua, tidak ada yang salah jawabannya. Artinya Jazakallah. ya tidak ada yang tidak tepat. Alhamdulillah tepat semua. Kita lihat dari awal hadhihi bintun, betul ya, karena bintun itu muannas sehingga pakai hadhihi. Tilka waladun, ini salah karena waladun mudzakkar harusnya dzalika. Hada sarirun, betul ya. Hadhihi wisadatun juga betul. Dzalika hayatun, tadi dijawab salah. Jawabannya tepat karena hayatun muannas harusnya apa? Harusnya tilka ya, tilka hayatun. Kemudian tilka Ibrahimu, tadi dijawab salah. Jawabannya tepat karena Ibrahim adalah mudzakkar, harusnya apa? Harusnya dzalika. Kemudian dzalika kalbun, betul. Hadza qittun, betul. Hadhihi miftahun, tadi dijawab salah. Jawabannya juga tepat karena miftahun itu mudzakkar, harusnya hadza. Kemudian hadza kursiyun, betul. Dan tilka maktabun, salah. Jawabannya tepat juga karena maktabun mudzakkar, harusnya dzalika. Naam. Silahkan yang lainnya mungkin mencoba untuk kolom yang pertama dari kanan itu. Monggo. Ya, silahkan bagi yang ingin berpartisipasi via telepon. Ya, kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dari Bekasi. Ya, monggo. Silakan. Ini kolom yang paling kanan. Iya, betul, yang paling kanan yang belum, silakan. Dalika Kolan suwatun. Kolan suwatun. Ya. kolan suatun. Gimana? Dalika kolan suatun. Ya. Salah. Salah. Terus bawahnya? Hadza hamidun. Betul. Ya, terus? Tilka sa'atun. Betul. Hadhihi Maryam. Iyamu? Betul. Betul. Terus? Hadza aminatun. Aminatu. Salah. Ya, salah. Terus? Aminatu. Iya. Salah. Ya. Berikutnya bawahnya. Tilka tajirun. Di situ Tilka zalika. tajirun. Zalika atau tilka? Oh, enggak. Zalika ya. Gambarnya kurang ini, kita kurang geser. Apanya? Oh, gambar yang di layar. Iya, iya. Ya, itu yang di layar. Gambar Itu zalika. TV, Iya. Tampilan. Kurang ke kanan ya. Ya, itu harusnya geser ke kanan itu. Zalika. Zalika tajirun. Zalika tajirun. Iya. Apa? Betul. Betul. Terus? Zalika muhan Itu saya pancing aja. Tilka itu ya udah kelihatan, itu udah. til. Ya. Sudah jelas ya? Ya. Tilka muhandisun. Ya. Benar. Apa? Salah. Salah. Terus? Tilka muhandisun. Salah. Ya. Bawahnya lagi. Hadihi Mindilun. 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 Iya, apa? Hadihi mindilun. Salah. Salah. Terus? Zalika
Zalika janun. Zalika baitun. Baitun. Oh, baitun. Iya, baitun. Zalika baitun. Apa? Betul. Betul. Terus bawahnya? Tilka himarun. Salah. Salah. Terus? Hadza Maisaratu. Maisaratu. hadza maisaratu. Ya, apa? Salah. Salah, ya. Ya. Terima kasih ya yang telah memberikan jawabannya. Ya, saudara yang ada di Bekasi. Jawabannya dari 11 yang beliau jawab, ya, kita katakan semuanya tepat ya. Kita lihat dari awal. Adzalika qalan suwatun. Beliau menjawab salah. Jawabannya tepat karena qalan suwatun adalah muannas, harusnya tilka ya, harusnya tilka. Terus hadza hamidun, ini betul. Jawabannya tepat. Tilka saatun juga betul. Kemudian hadhihi maryamu juga betul. Kemudian hadza aminatu, beliau menjawab salah. Jawabannya tepat karena aminatu, aminah ya, dia adalah muannas karena nama orang wanita, harusnya hadhihi. Naam. Kemudian zalika tajirun betul. Kemudian tilka muhandisun, beliau menjawab salah. Jawabannya tepat. Kenapa? Karena muhandisun adalah mudzakkar, harusnya zalika. Naam. Kemudian hadhihi mindilun, dijawab salah. Maka jawabannya tepat. Kenapa? Karena mindilun mudzakkar, harusnya hadza. Ya, harusnya hadza. Kemudian zalika baitun. Jawabannya betul. Tilka himarun, beliau menjawab salah. Jawabannya tepat karena apa? Karena himarun ini mudzakkar, harusnya zalika. Dan hadza maisaratu, tadi beliau menjawab salah karena diniatkan maisarah di sini adalah maisarahnya orang Indonesia yang lebih banyaknya adalah wanita gitu ya. Kalau ada orang namanya maisarah itu wanita. Ya, sehingga menurut beliau hadza maisaratu salah. Tapi bagi yang menjawab hadza maisaratu betul, itu juga betul. Kenapa? Karena maisarah yang dimaksud adalah maisarah yang ada di Arab misalnya ya, atau maisarahnya teman Nabi kita ketika Nabi kita melakukan perjalanan dagang ke Syam ya, membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Temannya itu namanya Maisarah dan dia seorang laki-laki. Ya, Maisarah di sana adalah nama bagi orang laki-laki. Ya, sehingga hadza maisaratu itu juga betul sebenarnya ya. Hadza maisaratu betul. Atau kalau niatnya Maisarah yang ada di tempat kita, kadang malah ditambahkan Siti Maisarah seperti itu ya, berarti muannas ya, juga bisa lah dijawab salah juga tidak masalah. Jadi untuk hadza maisaratu betul ya, silahkan, salah silahkan, tergantung niatnya. Oh, saya niatnya maisarah tetangga saya misal, berarti wanita ya, berarti harusnya itu muannas. Tapi kalau maisarah yang ada di Saudi misalnya, dia adalah mudzakkar yang, atau maisarahnya teman Nabi kita, dia nama orang laki-laki. Nah, alhamdulillah untuk latihan yang A ya, yang pertama sudah selesai. Tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, berarti latihan yang nomor 6 ya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya akan kita buka dengan menjawab latihan di halaman nomor 6. Itu ada gambarannya itu ya. Menjawab latihan di halaman nomor 6. Mungkin bagi para pendengar, para pemirsa, kerjakan dulu nanti ya di rumah. Kerjakan dulu sampai benar semua. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, sebelum masuk ke pembahasan yang berikutnya, kita kerjakan dulu latihan ini. Latihannya cukup mudah, cuma terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tuntutannya tepat di dalam menggunakan isim isyarahnya. Ya, saya kasih contoh ya. Nomor 1 misal, ini Muhammad, berarti hadza Muhammadun. Ya, karena Muhammad mudzakkar pakainya hadza.
Ya, tidak boleh hadhihi Muhammadun. Ya, itu maksud dari latihan ini adalah untuk kejelian kita di dalam menggunakan isim isyarah, apakah pakai hadza atau hadhihi ataukah pakai dzalika atau tilka. Naam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan pendengar atau pemirsa yang sudah berpartisipasi, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita ada SMS yang sudah masuk Ustaz. Monggo. Yang pertama ini ada Bapak Mustafa yang ada di Kutayasa Baturaden atau Purwokerto. Beliau hanya mengirimkan SMS yang latihan 2 itu ada 27 yang benar dan yang salah 17. Gimana Ustaz? Okay. Terima kasih Pak Mustafa yang ikut berpartisipasi. Ya, tidak masalah, tadi sudah kita berikan kunci jawabannya ya. Iya, Ustaz. Ya, terus. Nah, yang berikutnya ada hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Ana mau tanya materi Ahad yang lalu atau pekan yang kemarin Ustadz. Ya, silakan. Mengapa nama orang selalu diganti seperti Ibrahim, Ibrahimu, Hamid, Hamidun, Sufyan, Sufyanu? Tidak tetap saja, kan nama orang. Kalau bisa lampiran kosakata atau mufradat dibacakan Ustadz agar kita bisa belajar membaca juga. Kalau ada kesalahan dalam baca juga tulisan bisa dikoreksi. Syukron. Afan. Ya, pertanyaannya kenapa nama orang dirubah? Sebenarnya bukan namanya yang dirubah. Sebenarnya namanya itu adalah Ibrahimu. Sebenarnya namanya adalah Hamidun. Sebenarnya namanya adalah Sufyanu. Cuma di dalam kita mengucapkan kita baca dengan waqaf. Ya, sehingga jadinya Ibrahim, Sufyan, Hamid, kan seperti itu. Nama dia itu adalah Hamidun, tapi kita membacanya dengan waqaf, dengan diwaqafkan, sehingga huruf yang terakhir dibaca dengan sukun. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an nggak ada di situ lafadz Ibrahim disukun mimnya, ya nggak ada. Pasti Ibrahimu atau Ibrahima seperti itu. Silahkan nanti dilihat ya di dalam mushaf ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama nabi kan sangat banyak di situ. Apakah sukun? Ternyata tidak. Coba kita mengucapkan Nabi Nuh, kita mengucapkannya Nabi Nuh, tapi tulisannya apa? Nuhun, seperti itu kan? Nuhun, huruf haknya itu di dhammah tanwin, atau ketika nasab ya Nuhan, ketika khafat ya Nuhin, seperti itu. Adapun ketika mengucapkannya lebih banyaknya adalah dibaca dengan waqaf, ya, sehingga harokat yang terakhir itu huruf yang terakhir menggunakan sukun, sehingga jadinya Ibrahim, Sufyan, Hamid, tapi nama dia sebenarnya Ibrahimu, Sufyanu, Hamidun. Sehingga ketika kita membaca nama tersebut di dalam kitab, tidak boleh misalnya semuanya disukun, ya, padahal di tengah kalimat, ya, Ja'a Sufyan misal, ya, kurang tepat. Ja'a Ibrahim, ya, dibaca Ja'a Ibrahimu ila, seperti itu misal, ya. Roja Ibrahimu minal madrasati misal, bukan Roja'a Ibrahim minal madrasati, ya, malah tidak tepat. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Sebagai penutup mungkin Ustaz, nasihat atau kesimpulan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Menyambung yang tadi tentang lampiran mufrodat dibacakan, itu sudah ada harokatnya, ya, sudah ada harokatnya. Kalau lampiran mufrodat itu sudah ada harokatnya, sehingga tinggal dibaca harokatnya. Itulah cara membacanya, ya. Ya. Misalnya koma kan ada harokatnya, qaimun itu. Jadi di pembahasan yang kita tidak tahu ini bacaannya apa, bisa merujuk kepada lampiran mufrodat. Ya, lihat kepada lampiran mufrodat, maka itulah bacaannya. Nah, para pemirsa Insan TV dan juga para pendengar Radio Insani yang kami hormati, demikianlah penyampaian kita di pagi hari ini berkaitan dengan pembagian kalimah. Yang pertama adalah tentang isim, ya, tentang isim. Tadi kita sudah menyelesaikan latihan yang pertama. Insyaallah untuk latihan yang B, ya, yang kedua menerjemahkan dalam bahasa Arab, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, para pemirsa, para pendengar berpartisipasi terlebih dahulu, memberikan jawaban-jawaban pada latihan tersebut. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.